Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dioseta Story. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah horor dan kisah mistis yang berjudul Gending Alas Mayit. Buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti linknya akan saya sediakan di kolom deskripsi. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Seperti biasa, cerita ini berepisode dari bagian 1 sampai seterusnya. Dan tidak usah lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Gending Alas Mayit, bagian pertama. Alunan gending gamelan mendayu sepanjang malam, seolah memanggil seseorang untuk menyambutnya. Keindahan alunan suara itu berubah menjadi kengerian ketika seseorang menari kesetanan mengikuti irama gending itu dengan memaksa memutarkan seluruh sendi-sendinya hingga patah dan mengakhiri hidupnya di Alas Mayit. Desa Windualit, sebuah desa terpencil yang jauh dari sosok hiruk-pikuk perkotaan. Pemandangan indah Gunung Merapi selalu setia menemani pagi setiap warga di desa ini. Sama sekali tidak ada yang istimewa di tempat ini. Bahkan, desa ini masih jauh dari kesan modern. Rumah-rumah di sini masih dibangun dari kayu. Bahkan listrik pun baru masuk beberapa tahun yang lalu. Itu pun hanya cukup untuk lampu-lampu rumah. Wajar saja, untuk keluar atau masuk desa Windualit ini, kami harus melalui jurang sejauh ratusan meter. Kendaraan bermotor hampir mustahil mencapai desa kami. Namun warga desa ini sudah cukup terbiasa memenuhi kebutuhan hidup dari hasil cocok tanam. Uang, maaf saja, benda itu tidak terlalu berharga di sini. Namaku Sekar, hanya perempuan biasa yang masih menumpang hidup dari orang tua. Keseharianku layaknya wanita di desa biasa, memasak, mencuci baju di sungai, menimba air, dan kadang membantu di kebun bapak. Bu, Sekar nyuci baju di sungai dulu ya, Bu? Iya, Nduk. Ojo kesuwen ya. Aku mengangkat cucianku segera menuju ke sungai. Semua hal di desa ini terlihat biasa saja, selain sebuah pantangan yang harus dipatuhi oleh warga desa ini, yaitu untuk tidak memasuki satu tempat terlarang di perbatasan desa. Warga menyebut tempat itu adalah nama Alas Mayit atau hutan mayat. Sekar, Dek Sekar, mampir toh. Ucap Ibu Retno yang sedang bersih-bersih di teras rumahnya. Anje, Bu, tak nyuci baju riyen. Warga di sini memang sangat ramah. Hampir setiap berpapasan, kami selalu memberi salam atau sekedar perbincangan basa-basi. Aduh, Mas, piye iki? Terdengar suara wanita berbisik dari balik pepohonan. Tanpa sengaja, sedikit perkataannya terdengar olehku. Kok dadi iso koyo ngene toh? Terdengar suara seorang pria membalas ucapan wanita itu. Aku mencoba menghampiri, namun seperti sadar akan kehadiranku. Mereka segera berlari meninggalkanku, meninggalkan tempat itu. Ya sudah, aku juga tidak tertarik dengan urusan orang lain. Aku menyiapkan pakaianku dan segera mencucinya di sungai. Tak jauh dari tempatku juga terlihat beberapa ibu-ibu sudah lebih dahulu sampai di tempat ini. Sekar, kesiangan toh. Anje, Bu, mau Ibu didhawuhi nulungi masak riyen. Ya wis, tak pamit duluan ya Sekar. Anje, Bu, monggo atos-atos. Satu persatu ibu-ibu meninggalkanku di sungai.
sampai akhirnya hanya aku sendirian. Segera aku menyelesaikan cucianku dan kembali ke desa. Sekembalinya dari sungai, desa terlihat begitu sepi. Namun samar-samar terdengar suara ramai dari balai desa. Aku segera menghampiri ke sana, dan apa yang aku lihat benar-benar bukan pemandangan yang biasa. Seorang wanita, itu Laksmi. Ia tersungkur di tanah dengan tubuh yang penuh luka, seolah dipukuli dengan sangat keras. Iki anakmu, Mas. Iki anakmu. Tangis Laksmi sambil memohon kepada lelaki yang telah memukulinya itu. Perempuan brengsek, ucap lelaki itu sambil mencoba menghantamkan tinjaunya lagi ke Laksmi. Namun segera ditahan oleh warga. Ojo ngeleng-ngeleng suamiku. Ra mungkin suamiku gelem mbek lonte macam kowe, ucap istri dari pria tersebut. Aswangga, sang juragan ternama di desa ini. Wes pateni wae. Pateni. Seorang anak buah Aswangga memanaskan emosi warga. Jangan, Pak. Bicarakan baik-baik dulu, ucap warga yang lain. Sekali lagi, pukulan yang sangat keras menghantam Laksmi. Dan wanita itu hanya bisa diam, berlutut sambil melindungi janin di perutnya. Sudah, Pak, sudah. Jangan sampai ada yang mati. Kalau terpaksa, usir saja dia dari desa ini, ucap sang kepala desa yang merasa takut dengan pengaruh Aswangga dan anak buahnya yang terlihat bengis. Baik, bawa dia. Usir dia dari desa ini, perintah Aswangga kepada anak buahnya. 3 orang bertubuh besar dengan kasar menarik tubuh Laksmi menyeretnya, membawanya keluar dari desa ini. Tubuh Laksmi yang lemah tidak mampu melawannya, dan hanya tangis yang terlihat dari wajahnya. Sudah beberapa minggu berlalu setelah diusirnya Laksmi dari desa. Beberapa kabar tidak baik tersebar di antara warga desa tentang pengusiran Laksmi. Anak buah Aswangga dikabarkan membawa Laksmi ke hutan terlarang di perbatasan desa ini, memperkosanya dan menghabisi nyawanya. Tidak ada satupun warga yang berani menanyakan atau memastikan kebenaran kabar burung tersebut. Semua berlalu seperti tidak ada yang terjadi. Sampai suatu terjadi di malam bulan purnama. Suara gamelan terdengar tanpa henti sepanjang malam. Warga mencoba mencari sumber dari suara musik gamelan itu, namun suara itu berasal dari hutan desa. Saat malam sudah mencapai puncaknya, terdengar suara teriakan dari rumah Aswangga. Seorang bocah laki-laki mendobrak keluar rumah dan menarik kesetanan mengikuti alunan musik gamelan. Warga yang melihat mencoba membantu Aswangga menghentikan anak itu, namun tariannya semakin mengerikan. Bocah itu tertawa, memutar kepalanya ke belakang hingga mematahkan lehernya. Aswangga mencoba menghentikan, namun tetap saja tidak mampu menahannya. Dalam kondisi seperti itu, bocah itu tetap bergerak menari dan berlari menuju hutan. Warga beramai-ramai mengejarnya. Suara gamelan itu terdengar semakin cepat, hingga sosok anak laki-laki itu menghilang di tengah kegelapan hutan bersama dengan hilangnya suara gamelan yang berbunyi semalaman itu. Pencarian tidak mungkin dilakukan di tengah malam, apalagi dengan penerangan yang seadanya. Akhirnya warga berjanji membantu Aswangga mencari anak di pagi hari. Pagi menjelang, warga bersiap dengan peralatan seadanya untuk membantu Aswangga mencari anaknya. Namun sebelum masuk ke dalam hutan, terlihat sesosok badan tergeletak di lumut hutan dengan tubuh yang mengenaskan. Kepala, tangan, dan kakinya tidak menyatu dengan tubuhnya. Itu adalah jasad bocah yang menari kemarin, anak dari Aswangga. Warga sangat panik, terlihat dengan jelas raut muka gelisah di wajah anak buah Aswangga. Namun ternyata ini baru permulaan. Setiap bulan purnama, terdengar suara gamelan dari dalam hutan. Dan satu persatu warga desa akan menari
seperti kesetanan menuju hutan, dan dipastikan jasadnya akan muncul di lumut hutan di pagi harinya. Kami menyebut kutukan ini dengan nama gending alas mayit. Kondisi desa semakin hari semakin mencekam, seolah hanya menunggu papan giliran menerima kutukan itu. Hingga akhirnya warga memutuskan untuk memanggil orang pintar dari desa lain yang dipercaya dapat menghentikan kutukan ini. Pak, setelah ini desa kita akan aman kan, Pak? Empuh, aku gak ngerti. Bapak sih kurang setuju. Tapi di satu sisi, Bapak juga wedi dengan kutukan ini. Jawab Bapak dengan nada yang setengah gelisah. Semenjak kejadian pertama, Bapak selalu mengajak kami sekeluarga dan tetangga untuk rutin melakukan pengajian. Hal ini tidak cukup untuk menangkal kutukan ini. Namun Bapak selalu bilang, kalaupun kita tetap jadi korban, setidaknya kita membawa bekal pahala dari hal baik ini. Saat malam datang, suara gending terkutuk itu mulai terdengar. Warga mulai berkumpul di lumut hutan yang sudah dipenuhi warga itu. Terlihat seorang kakek tua berpakaian serba hitam sedang melakukan ritual di sana bersama seorang anak buahnya. Bu, orang pintarnya itu kan? Iya, Sekar. Kok yo ketoke medeni yo? Orang itu terlihat menyeramkan. Orang itu menyelesaikan ritualnya dan berdiri dengan perlahan. Ketemu demit kuwi ono ing alas, ben tak sereten mrene. Dengan segera, kakek tua berjalan ke dalam hutan dengan membawa sebuah keris di genggamannya. Rasa tegang meliputi seluruh warga yang menunggu di lumut goa. Cukup lama, sampai akhirnya suara gamelan perlahan menghilang dari pendengaran kami. Pak, wis gak krungu meneh. Apa mbahe berhasil yo? Aku bertanya kepada Bapak. Bapak tidak menjawabnya. Namun aku melihat Bapak sedang membacakan doa-doa, seolah belum yakin semua akan aman. Perlahan mulai terlihat kakek tua itu keluar dari dalam hutan. Ia berjalan dengan cara yang sangat aneh. Awalnya warga merasa sedikit lega, namun semua itu berubah ketika suara gong muncul dari dalam hutan. Dang! Suara itu gong berbunyi berkali-kali dengan suara yang sangat keras, seolah dipukul dengan amarah. Kakek tua itu tersentak, berdiri dengan kaku, memiringkan lehernya, memutar tubuhnya hingga patah dan tidak bernyawa. Warga panik dan berteriak, namun kembali terdengar suara gending kutukan itu dengan suara yang keras dan cepat. Satu persatu warga di lumut hutan itu mulai menari dengan anehnya. Mereka mengamuk, menghampiri orang lain, sambil menyakiti diri sendiri dengan mematahkan sendi-sendinya. Sekar, lari ayo. Bapak segera menarikku dan berlari menjauh dari sana. Aku menoleh. Sudah hampir setengah warga menari, dan cukup banyak yang sudah tergeletak di tanah dengan tangan tetap menyeret tanah. Sisa warga yang masih selamat berlari berhamburan mencoba menyelamatkan diri. Kami berlari menuju rumah, namun suara gamelan itu masih terdengar. Pak, panas, Pak. Panas. Tubuhku mulai terasa panas, seolah ada suatu hal yang memaksaku untuk menggerakkan badanku di luar kemauanku. Ibu, tolong Bu. Bapak memanggil ibu dari dalam rumah. Ibu keluar dengan tergesa-gesa dan menghampiri kami. Tanganku mulai berputar dengan gemulai, namun aku masih bisa menahannya. Pak, tolong Pak. Sekar takut, Pak. Bapak menyentuh kepalaku, membacakan doa, dan sekuat tenaga menahan badanku untuk tidak bergerak. Rasa panas mulai menghilang perlahan, aku mulai bisa mengendalikan diriku. Namun dari jauh, mulai terdengar suara teriakan warga menuju ke tempat ini. Bu, ambil semua
semua yang sudah kita siapkan. Bapak yakin, Pak? Yang kita takutkan sudah terjadi. Tidak ada pilihan lagi, Bu. Ayo cepat. Ucap bapak sambil memandang wajah ibu. Ibu melihat jauh ke arah desa dan melihat warga yang tengah kesetanan mulai mencapai tempat ini. Ia mengerti dan segera masuk ke dalam rumah. Sekar, kamu dengerin bapak ya. Setelah ini, kamu harus tinggalkan desa ini sejauh mungkin sampai suara gamelan ini tidak terdengar. Tapi Bapak, Ibu, Bapak dan Ibu akan membantu mereka sebisa mungkin. Kamu pergilah ya, Sekar. Pergi. Terlihat beberapa pria yang telah kehilangan kesadarannya menari ke arah kami. Pergi, Sekar, pergi. Kamu harus selamat. Bapak menyuruhku pergi, yang segera membaca doa dan menghampiri pria-pria itu. Rasa panas mulai memasuki tubuhku lagi. Gending alas mayit ini sudah merasuki tubuhku. Sekar, kamu harus pergi. Cari orang ini. Mungkin dia bisa membantu menyelamatkan desa ini. Ucap ibu sambil memberikan sebuah foto. Aku tidak tahan lagi dengan rasa panas ini. Aku memeluk ibu erat-erat dan segera berlari menjauh dari suara gending ini. Gelapnya malam membuatku terjatuh beberapa kali. Aku tidak peduli. Yang penting aku harus menjauh dari suara ini. Sudah semalaman aku berjalan menjauhi desa. Matahari sudah mulai terbit. Suara gending alas mayit sudah tidak lagi terdengar. Malam ini aku selamat dari kutukan itu. Sebotol air yang sudah disiapkan oleh ibu di dalam tas hanya mampu sedikit menghilangkan rasa lelahku. Aku melihat foto yang diberikan oleh ibu. Terlihat seorang pria sedang berpos di puncak gunung. Aku membalik foto tersebut, dan di situ tertulis sebuah nama, Dananjaya Sambara, Merapi, 6 Juni 2016. Agustus 2009, lulus dari universitas ternama di Jogja, merupakan mimpi yang menjadi kenyataan. Walaupun aku lulus hanya dengan nilai seadanya, rasanya aku benar-benar semangat untuk memulai dunia baru. Melupakan tugas-tugas semua kuliah dan mulai bekerja. Sebenarnya, Pak D sudah mengajakku untuk membantunya bekerja di sebuah pabrik gula. Namun, kupikir tidak ada salahnya sedikit refreshing sebelum mulai bekerja. Namaku Dananjaya Sambara. Panggil saja aku Danan. Hari ini aku berniat pergi mendaki ke sebuah gunung yang berdiri tegak di hadapanku saat ini, Merapi. Rama dan Yanto, kedua temanku ini, memang maniak mendaki. Selama masa kuliah, mereka sudah mendaki lebih dari 10 gunung di Indonesia. Mulai dari yang terpendek seperti Gunung Andong hingga ke puncak Mahameru. Tapi khusus kali ini, kami memilih Merapi sebagai ucapan terima kasih. Karena indahnya pemandangan gunung ini selalu menemani di masa-masa perjuangan kami. Kami berjalan dengan santai sambil menikmati pemandangan di sekitar sini. Danan, kamu kan katanya bisa lihat lelembut. Gak takut ah naik gunung begini? Katanya di gunung itu banyak loh, kata si Rama dengan nada iseng. Alah Ram, malu halus itu di mana-mana ada Ram. Kalau udah biasa ya kayak ngelihat orang asing aja. Udah mau maghrib nih, jangan ngomongin yang enggak ya, kata Yanto dari belakang. 1 jam berjalan mengantarkan kami ke pos 1, Selokopo Ngisor. Untung saja langit belum gelap, sehingga kami bisa melihat pemandangan beberapa gunung dari sini. Setelah sedikit mengambil nafas, minum, kami melanjutkan perjalanan lagi, berharap sebelum tengah malam kami sudah bisa sampai di Pasar Bubrah dan bermalam di sana sebelum menuju puncak. Tidak terasa, langit mulai gelap. Kami mengenakan perlengkapan untuk menerangi jalan yang kami tempuh. Aku melihat sekeliling. Nampaknya ada beberapa makhluk yang mengawasi kami. Danan, diem
aja, nggak usah cerita, kamu lihat apa? Rama memperingatkanku. Tak berapa lama hujan mulai menurun deras. Jarak pandang menjadi sangat terbatas. Namun kami terus berjalan, mengikuti jalur yang sudah berbentuk itu. Semua berjalan biasa saja, hingga jalan yang kami lalui berujung ke jalan setapak di pinggir jurang. Yanto, memang dulu ada jalur begini? Rama bertanya kepada Yanto, yang pernah mendaki Merapi bersamanya. Koyo endai, aku ndak ingat. Coba balik wes yo. Kami kembali ke belakang, mencoba kembali ke jalur yang semula. Namun jalan yang kami lalui itu menghilang. Yang ada hanya jalan yang berujung pada jurang. Kok iso gini toh? Danan, tadi kamu lihat kan jalannya? Aku hanya mengangguk dan melihat sekeliling dan merasa curiga dengan apa yang terjadi. Kita dikerjain. Terlihat makhluk jadi-jadian berbentuk seperti kera, berukuran seperti manusia dengan badan yang kurus, mengawasi kami dari belakang Rama. Aku membacakan beberapa doa dan mantra pelindung, berharap bisa menghilangkan kami bertiga dari pengaruh gaib ini. Jalan yang kami lalui terlihat kembali, dan jalur yang kami lihat sebelumnya berubah jurang yang dalam. Namun sepertinya yang kulakukan itu memancing perhatian makhluk-makhluk lain. Sepanjang jalan yang kami lalui dipenuhi oleh makhluk halus penunggu gunung ini. Lari, Danan, kita balik ke bawah. Secepat mungkin kami berlari meninggalkan jurang itu. Namun kondisi tanah yang terlalu licin mengaburkan pijakanku dan menjatuhkanku ke sebuah jurang yang dalam. Danan! Danan! Rama berteriak terdengar dari jauh. Namun suara itu sayup-sayup menghilang bersama dengan kesadaranku. Mas, bangun mas, bangun. Terdengar suara perempuan mencoba membangunkanku. Rasa sakit masih terasa dari kepala dan sekujur tubuhku. Namun, aku tetap memaksa untuk membuka mata. Ini di mana toh? Aku bertanya kepada perempuan yang mencoba membangunkanku itu. Udah, tenang dulu. Ini diminum. Ucap perempuan itu sambil menyerahkan gelas teh hangat. Aku meminumnya sampai habis. Terasa rasa haus yang amat sangat dari tenggorokanku. Masnya udah pingsan seharian. Warga menemuin Mas pingsan di hutan kemarin. Aku menyentuh dahiku yang ditutupi perban. Mulai teringat kejadian saat aku terjatuh ke dalam jurang. Kalau sudah bisa berdiri, itu ditunggu Pak Kades. Udah disiapin makanan di sana. Aku mencoba berdiri, mencuci muka dan mencari baju ganti dari ranselku. Sejujurnya aku cemas dengan keadaan Rama dan Yanto. Mereka pasti mencariku selama pingsan. Permisi. Aku memasuki sebuah rumah yang tadi ditunjukkan oleh perempuan yang membangunkanku itu. Monggo. Masnya udah sehat toh? Sini makan dulu. Ucap seorang pria parubaya menyambutku. Aku menghampiri mereka. Dengan ramah, sepiring nasi disiapkan dan diberikan kepadaku. Udah, kenalannya nanti dulu. Sekarang makan dulu aja ya. Pasti lapar kan? Lawang pingsan seharian kok. Pak, maaf ya Pak, ngapunten. Aku menjawabnya sambil mengambil lauk yang terlihat begitu menggoda. Kula nuwun, permisi. Suara wanita terdengar dari depan pintu rumah. Lasmi, sini ikut makan, kata pemilik rumah itu sambil memanggilnya. Ternyata itu adalah perempuan yang tadi membangunkanku. Makan yang banyak ya mas, ucapnya sambil melempar senyum. Aku hanya mengangguk dengan sedikit malu. Namun sepertinya rasa lapar lebih berkuasa terhadapku. Saya kepala desa di sini. Panggil saja Pak Kades. Sampai masnya benar-benar pulih. Istirahat di sini dulu saja, nggak apa-apa ya. Pak, matur suwun
Pak. Nama saya Danan. Memangnya ini di mana ya, Pak? Ini Desa Windualit. Pasti belum pernah dengar kan? Iya, Pak. Saya baru tahu ada desa di dekat pos pendakian. Pak Kades mengerutkan dahi seolah merasa heran. Pos apa maksud Mas Danan? Lah, saya terjatuh di pos pendakian Merapi. Bukannya Bapak nemuin saya di jalur pendakian, Pak? Lasmi dan Pak Kades saling memandang. Desa ini jauh dari pos pendakian manapun, Mas. Apalagi sama kota. Kendaraan saja gak bisa masuk ke sini, yo. Jadi kami itu nemuin Masnya di hutan perbatasan desa. Aku merasa heran dengan apa yang mereka katakan. Segera saja aku ceritakan apa yang terjadi. Mereka terlihat heran, karena jarak dari pos ke desa ini berpuluh-puluh kilo jauhnya. Ya sudah, Mas Danan tinggal di sini dulu saja, sampai pulih ya. Kalau sudah sehat, nanti kami antar. Desa yang sungguh damai, terlihat warga-warga yang sangat ramah satu sama lain. Hawa yang sejuk dan pemandangan indah Gunung Merapi selalu setia menemani pagi setiap warga di desa ini. Hanya saja di sini masih serba tradisional. Penerangan menggunakan lampu minyak dan bentuk rumah-rumah yang masih dari kayu merupakan pemandangan yang tidak bisa untuk aku lupakan. Pagi, Mas Danan. Lasmi memecah lamunanku di pagi hari. Pagi Mbak Lasmi. Sepertinya senyuman manis Lasmi akan tetap membekas selepas aku pergi dari sini nanti. Sudah 3 hari aku tinggal di desa ini, di sebuah rumah singgah yang sepertinya diperuntukkan untuk tamu yang mampir ke sini. Rasanya aku mulai merasa cukup nyaman. Aku pun mulai akrab dengan warga di desa ini. Namun aku tidak mau membuat teman-temanku lebih khawatir lagi. Setidaknya besok aku harus sudah pamit. Seharian ini aku habisi untuk berkeliling desa dan menyapa warga-warga di sini. Namun ada sedikit yang mengganggu indraku, yaitu sebuah hutan yang terletak di sudut perbatasan desa. Hari mulai malam, desa sudah mulai sepi. Aku tetap menikmati suasana ini dari teras rumah, sampai akhirnya aku memutuskan untuk beristirahat. Belum sempat tertidur, suara ketukan berkali-kali di pintu rumah Pak Kades. Aku keluar, mencari tahu apa yang terjadi. Terlihat perbincangan singkat antara warga dan Pak Kades. Ya sudah, coba panggil Pak Sardi juga ya, nanti saya menyusul. Aku keluar menghampiri Pak Kades, penasaran dengan apa yang terjadi. Permisi Pak, ada apa toh Pak? Katanya ada anak kecil hilang, seperti ditarik sesuatu di dalam hutan. Mas Danan, kesana dulu ya, istirahat saja. Enggak Pak, saya ikut. Kami sedikit berlari menuju mulut hutan, tempat warga berkumpul. Terlihat warga sudah siap di sana, dengan kentongan dan obor. Aku menerobos kerumunan dan melihat ke dalam hutan. Belum sampai masuk ke dalam, terlihat dari mataku 2 makhluk halus penjaga dengan kaki sepanjang hampir manusia dewasa menunggu di tengah gelapnya hutan itu. Warga desa sepertinya tidak sadar dengan keberadaan makhluk itu. Kita bagi, sebagian masuk ke hutan dan sisanya berjaga di desa, ucap Pak Kades kepada warga yang lain. Aku berpikir sangat berbahaya apabila warga masuk ke hutan. Bisa jadi anak yang diculik tadi hanya umpan untuk mencari tumbal lainnya. Pak, jangan dulu Pak, bahaya. Kenapa memangnya Mas Danan? Keburu anak itu kenapa-napa. Jangan Pak, bahaya. Bisa-bisa warga lain juga jadi korban. Pak Kades tetap bersikukuh untuk masuk, namun aku tetap menghalanginya. Kalau begitu, kita harus bagaimana Mas Danan? Biar saya yang mencari ke dalam Pak. Gak mungkin kita biarkan Mas Danan sendirian ke sana. Tidak sendirian, saya akan ikut ke dalam.
Suara dari seorang pria parubaya yang baru datang. Loh, Pak Sardi, benar mau masuk ke sana? Ternyata beliau adalah Pak Sardi, seorang yang diminta tolong dipanggilkan oleh Pak Kades tadi. Jangan Pak, berbahaya. Kalau memaksa masuk lebih baik pagi hari. Biar saya yang mencari tahu dulu kondisi di dalam sana. Pak Sardi tidak menghiraukan ucapanku, berjalan maju ke mulut hutan dan membacakan doa-doa yang cukup panjang. Terlihat kedua makhluk panjang di mulut hutan itu geram dan menghampiri Pak Sardi. Namun belum sempat mendekat, kedua makhluk itu terbakar habis. Mas, jadi ikut ke dalam? Ucap Pak Sardi dengan menoleh ke arahku. Aku yang terkesima dengan apa yang Pak Sardi lakukan, segera meminta obor dari warga dan berjalan masuk ke dalam hutan. Gelap, sangat gelap. Bila tanpa obor di tanganku, mungkin rasanya seperti menutup mata. Pak, kok bisa segelap ini ya Pak? Harusnya masih ada cahaya bulan loh. Entahlah Mas, berhati-hati saja. Belum sempat menjawab perkataan Pak Sardi, kami terhenti oleh sebuah pemakaman tua yang tersusun berbukit-bukit dengan nisan yang hampir tidak berbentuk. Yang membuat semakin mengerikan, seorang kakek tua bungkuk dengan rambut putih panjang terlihat bergerak, merangkak di antara makam, memakan sisa-sisa jasad yang sudah tidak berbentuk lagi. Pak Sardi mencoba mendekat, namun makhluk itu menghampiri dan bersiap memberi perlawanan. Lungo, kowe ora duwe urusan karo aku. Sing mbok golek ana ning kono, nek kowe wani. Kami mengerti, sepertinya memang bukan makhluk ini yang kami cari. Tapi dia menunjuk ke sebuah sendang tak jauh dari tempat dia berada. Makam demi makam kami lewati. Sebuah gong tua besar mulai terlihat berdiri di antara sendang yang mengalirkan air berwarna hitam. Hati-hati Mas Danan, makhluk itu masih terus memperhatikan kamu. Iya benar, walaupun tidak mengikuti, makhluk itu terus memperhatikan ke arahku. Itu Pak Sardi, ada anak kecil di sana. Terlihat seorang anak balita tanpa pakaian tergeletak di tengah-tengah sendang. Terlihat air berwarna hitam mengalir melewati tubuh anak kecil itu. Segera melepas jaketku dan segera menghampiri bocah itu. Namun sebelum sampai ke sana, terlihat menyerupai wanita raksasa berjalan bungkuk dengan tangan dan payudara yang menggelambir menahan bocah itu yang tidak sadarkan diri. Hati-hati, sepertinya makhluk itu yang berniat jahat. Ucap Pak Sardi kepadaku. Belum sempat menjaga jarak, tangan besar makhluk itu meraih wajahku dan menarikku. Pak Sardi segera bergegas membacakan doa dan mengayunkan tangannya. Terlihat cahaya putih menyelimuti kepalanya, berhasil melepaskan cengkeraman makhluk itu. Setan itu berlari ke belakang dengan menyeret bocah itu, bocah kecil yang ada di tangannya. Kami mengikutinya, namun terdengar suara gong dipukul berkali-kali, seolah memberikan isyarat. Kami berhenti tak jauh dari sendang, dan mulai terlihat pemandangan yang sangat mengerikan di sekeliling tempat ini. Semua makhluk halus penunggu hutan ini memperhatikan kami dari balik pohon, seolah mengikuti tanda dari suara gong tadi. Pocong dengan badan yang tidak utuh, perempuan tua bergantungan dengan tangan tanpa kaki di tubuhnya. Sepertinya mereka korban-korban pembantaian di zaman dulu. Mungkin saja jasad dan keberadaan mereka yang membuat air di sendang ini menjadi hitam pekat. Aku gemetar, begitu juga Pak Sardi. Dendam makhluk-makhluk itu terlalu kuat. Ini yang aku takutkan, Pak. Anak itu hanya pancingan agar banyak warga masuk ke sini menjadi tumbal. Kalau kita bertarung sekarang, kita pasti mati. Benar, kata Pak Sardi. Tidak mungkin kita melawan mereka semua. Satu persatu makhluk itu mendekat, bersiap menghabisi kami. Pak Sardi membacakan mantra pembakar, menyerang satu persatu demit di sana. Tapi itu tidak cukup.
Aku membacakan ajian pelindung dan berlari menerjang bocah kecil yang dibawa setan wanita itu. Tangkapanku berhasil, segera ku angkat anak itu dan berlari secepat mungkin. Namun tidak lama, pukulan besar menghantamku dari belakang. Bak! Aku terjatuh. Pak Sardi menghampiriku dan mencoba melindungi dengan doa-doa yang dia baca. Namun ilmu Pak Sardi tidak cukup kuat. Tangan-tangan makhluk buas itu mulai merobek tubuh kami. Rasa sakit menjalar di seluruh tubuhku. Terlihat setan wanita itu mengambil batu besar, bersiap menghantamkan ke arahku. Sakit, sangat sakit. Aku menutup mata, seolah pasrah dengan apa yang terjadi. Kupikir inilah akhirnya. Tapi tiba-tiba, mendadak semua serangan itu terhenti. Pak Sardi dengan tubuh yang penuh luka mencoba berdiri dan melihat apa yang sedang terjadi. Kakek tua bungkuk berambut putih di pemakaman tadi menghampiri kami. Demit-demit yang menyerang kami mundur perlahan seolah ketakutan. Bocah goblok, sopo jenengmu? Danan Sanjaya Sambara. Sambara. Wong-wong goblok sing ora sayang karo uripe. Aku tidak mengerti dengan apa yang ia bicarakan. Mulyo, demit-demit iki ben dadi urusanku. Tapi mbah iki sapa? Rasa kakehan cangkem. Gowo wae keris Raga Sukma ing mbok pegang. Pak Sardi terheran dengan apa yang terjadi. Namun ia segera membantuku berdiri dan meninggalkan hutan ini. Keris Raga Sukma. Bagaimana kakek itu tahu tentang keris yang tersimpan di sukmaku? Sekilas aku menoleh. Terlihat kakek tua itu tertawa, seperti orang gila, melompat dari pohon ke pohon lainnya, membasmi setan-setan itu dengan brutal. Matahari mulai terlihat. Hanya sebagian warga desa yang masih menunggu di mulut hutan. Warga terlihat lega setelah mengetahui kami dan anak yang diculik itu selamat dari hutan. Tidak banyak yang kami ceritakan ke warga tentang apa yang terjadi di dalam hutan. Bapak tidak apa-apa toh, Pak? Bapak tidak apa-apa, Sekar. Cuma luka sedikit. Jawab Pak Sardi dengan melemparkan senyum pada anaknya itu. Walaupun aku tahu Pak Sardi juga cukup serius, aku memutuskan untuk istirahat semalam lagi dan pulang besoknya. Barang dan perlengkapanku sudah siap. Terlihat beberapa warga sudah siap mengantarku ke kota. Pak Sardi, Pak Kades, saya izin pamit dulu ya. Maaf sudah merepotkan. Tidak, Mas Danan. Terima kasih sudah membantu warga di sini. Sering-sering mampir ya. Iya, Pak Kades. Semoga saya bisa mampir ke sini lagi. Toh saya masih ingin mendaki ke puncak Merapi. Ingatanku kembali teringat akan hutan dan sendang dengan air yang begitu hitam. Cepat atau lambat, tempat itu pasti akan menjadi bencana untuk desa atau bahkan lebih besar lagi. Aku berpamitan dan meninggalkan desa terpencil di lereng kaki Gunung Merapi itu yang menyimpan banyak misteri ini. Desa Windu Alit. Sayup-sayup terdengar suara gamelan, terdengar di antara hutan di sekitar pabrik gula. Terlihat seorang wanita muda menari dengan gemulai di tengah-tengah cahaya bulan purnama. Tapi dari mana asal suara gamelan itu? Tidak ada satupun tanda-tanda pemain maupun alat musik gamelan di sekitar sini. Yang anehnya lagi, mereka makhluk halus para penunggu pabrik sudah lama tidak menampakkan diri, kini berkumpul di sekitar wanita itu. Aneh, tidak, lebih tepatnya mengerikan. Tarian itu semakin menggila, ia memaksa memutar sendi-sendi tubuhnya ke arah yang tidak wajar. Aku berlari mendekati wanita itu, mencoba menahan gerakannya. Namun, tenaganya itu terlalu besar. Sesuatu sedang merasuki tubuh wanita ini. Sebuah doa dan ayat-ayat suci kubacakan untuk menenangkan wanita itu. Cukup lama hingga akhirnya wanita itu terbaring lemas dan tidak berdaya. Kota Jogja,
Sebuah kota yang pasti akan sulit dilupakan oleh siapapun yang berkunjung ke tempat ini. Rasa nyaman kota ini tidak akan pernah pudar, walaupun hanya dinikmati dengan berjalan-jalan dengan Vespa tua ini. Terlihat sebuah kereta telah berhenti di stasiun. Aku memarkirkan motor dan menunggu seseorang keluar mengenali Vespa tua ini. Cahyo, Teriak seorang seumuranku yang baru saja keluar dari stasiun. ojek mas. Iya, ojek mas. Ke pemakamannya. Wah, asem iki. Mbok pikir aku demit. Jawabku sambil menempuk helm yang sedang dipakainya. Danan adalah teman seperjuanganku saat bekerja di pabrik gula. Walaupun sekarang ia sudah memilih berhenti dan mencoba peruntungan untuk melamar di perusahaan swasta di Jogja. Cahyo, perempuan yang kamu ceritain itu masih di rumah Pak Le. Tanya Danan kepadaku. Aku memang sudah menceritakan mengenai seseorang perempuan aneh yang ditemukan di hutan belakang pabrik gula. Masih? Makanya kamu temuin dulu. Tanggung jawab kamu. Ngeledek aja kamu. Lah piye toh? Ditemukan seorang perempuan yang gak inget apa-apa. Petunjuknya cuma di tasnya ada fotomu. Ya wes, ntar kita temuin dulu aja. Cepetan gas ah. Di situ Danan semakin penasaran. Vespa tuaku laju dengan santai menuju ke rumah Pak Le di Klaten. Topik-topik ringan tidak berhenti bermunculan saat di perjalanan. Wajar saja. Selama kejadian di Imah Leweng, kita hanya membahas masalah-masalah yang serius. Perjalanan yang harusnya cukup lama jadi terasa cukup singkat. Tanpa terasa kami sudah sampai di rumah Pak Le. Dak 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 dak. Kula nuwun. Aku mengetuk pintu rumah Pak Le yang tak jauh dari rumahku. Seorang pria berambut putih terlihat buru-buru keluar membukakan pintu. Danan, udah sampai toh. Ayo masuk dulu. Loh, Danan doang Pak Le. Aku nggak diajak masuk toh. Ono kowe toh Panjol. Omahmu kan ning kono. Kok milu rene toh? Lah mbok diajak masuk dulu toh Pak Le. Bule udah masak bandeng toh. Ambune iki lho, tekan kini. Alah, giliran makanan ae. Cepet banget kamu. Ya wes, ayo masuk. Danan yang melihat tingkah lakuku kepada Pak Le hanya bisa tersenyum dan geleng-geleng. Aku membantu Danan memberes-bereskan barang bawaannya sembari Bule menyiapkan makan malam untuk kami. Pak Le Bimo adalah adik dari ayah Danan. Dulu dia sengaja meminta tolong Danan untuk bekerja di pabrik gula dekat sini setelah lulus kuliah. Alasannya sudah jelas. Selain membantu menjadi buruh di sana, kami juga membantu untuk memindahkan roh-roh halus penunggu pabrik gula agar tidak mengganggu pekerja di sana. Danan, Cahyo, sini, ayo makan dulu. Bule. Danan menjawab dengan sopan. Kami segera keluar kamar dan bergegas menuju meja makan. Terlihat di sana Bule sedang mempersiapkan makanan dibantu dengan seorang wanita yang tidak aku kenal. Yo, Cahyo, itu perempuan yang kamu ceritain. Alah, gak usah pura-pura tahu. Ngaku aja, udah kamu apain dia? Balasku dengan suara yang keras, hingga terdengar oleh Pak Le dan Bule. Sontak Danan memukul kepalaku, tentunya dengan muka yang sedikit memerah. Udah, ayo makan dulu. Kata Pak Le memotong pembicaraan kami. Masakan Bule selalu ngangenin, walaupun tidak ada Danan. Kadang aku masih sering numpang makan di sini. Sambal buatan Bule memang paling enak setanah Jawa. Mbak kenal sama mas-mas ganteng ini? Ucapku kepada wanita di samping Bule itu. Wanita itu menoleh pada Danan, menggelengkan kepalanya. Tuh kan yo, makanya jangan nuduh macam-macam. Lah itu, di bawah-bawah fotomu. Coba Mbak, tunjukin ke Danan. Wanita itu meninggalkan bangkunya, berlari ke kamar dan menunjukkan sebuah foto yang berisi gambar Danan sedang berpos di puncak Gunung Merapi. Di baliknya tertulis bernama Danan Jaya Sambara, Merapi 6 Juni 2016. Tuh kan, itu foto kamu kan? Mau alasan apa lagi kamu?
Ucapku setengah meledek pada Danan. Namun Danan tidak merespon. Ia mengambil foto itu dan melihatnya dengan tatapan serius. Loh, ini foto ini? Oh yo, aku ingat. Aku mengirimkan foto ini ke seorang di desa terpencil di lereng Merapi. Tapi sopo yo? Pak Sardi, iyo. Aku mengirimkan foto ini saat berhasil mendaki ke puncak Merapi. Setelah sebelumnya, aku tersesat di desa Windu Alit. Danan terlihat serius. Ia menoleh ke arah wanita itu, seolah berhasil mengingat sesuatu. Sekar, jangan-jangan kamu Dek Sekar yo? Wanita itu hanya menunduk, seolah tidak mampu mengingat apapun tentang dirinya. Kula mboten kelingan, Mas. Pak Sardi desa Windu Alit. Apa yang terjadi di sana? Tanya Danan dengan suara yang semakin keras. Sekar terlihat ketakutan, seolah tidak mampu menjawab pertanyaan Danan. Bule memeluk pundak Sekar, berusaha menenangkan Sekar yang berusaha keras mengingat sebisanya. Udah, selesaikan dulu makannya. Sehabis ini kita kumpul di pendopo. Ucap Pak Lekku dengan tegas. Suasana setelahnya menjadi semakin serius. Terlihat dari mata Danan seolah sedang mengingat sesuatu. Pendopo Pak Le terletak di halaman belakang rumah, yang sebelahan langsung dengan hutan, tempat yang nyaman untuk menikmati suasana malam. Kami berkumpul dan duduk dengan seadanya. Terlihat beberapa benda-benda antik terpajang di dinding pendopo. Nah, Danan, coba ceritakan apa yang kamu tahu. Nje Pak Le, dulu sewaktu saya lulus kuliah, saya sempat tersesat di desa Windu Alit di kaki Gunung Merapi. Ucap Danan melalui ceritanya tentang sebuah desa terpencil yang di luarnya terdapat sebuah hutan misterius bernama Alas Mayit. Danan menceritakan kisahnya saat mencoba membantu warga desa mencari seorang anak yang diculik makhluk halus ke dalam hutan dengan bantuan Pak Sardi, yang kemungkinan adalah ayahnya Sekar. Ya wis, besok kita ke sana saja. Kita antar Sekar, sekaligus kita cari tahu ada masalah apa di sana. Jangan buru-buru. Kamu ingat bagaimana kamu menemukan Sekar? Salah-salah, kita bisa bernasib sama. Sekar, kamu benar-benar tidak ingat sama sekali soal desamu. Wanita itu hanya menggelengkan kepala tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Nah kan, kalau begini gimana kita bisa dapat petunjuk? Pak Lek masih berusaha berpikir untuk menemukan sesuatu yang bisa dijadikan petunjuk. Sebenarnya ada satu cara, tapi sepertinya cukup berbahaya. Kami semua menoleh dan memperhatikan Danan. Cayo, kamu ingat gak Eyang Widarpa? Maksudmu demit kakek tua gila yang membantu kita melawan Brakaswana itu? Iya, aku baru ingat. Di desa itu, aku pertama kali bertemu dengan Eyang Widarpa. Mungkin dia tahu sesuatu. Pak Lek mengenyitkan dahinya. Terlihat dia tidak mengerti dengan apa yang kami bicarakan. Waduh, repot juga yo. Nek mbok panggil, terus dianya ngamuk, bisa hancur satu desa. Ucapku kepada Danan. Pak Lek seolah mengerti sesuatu. Ia masuk ke sebuah ruangan dan kembali keluar dengan membawa sebuah keris. Ia segera mengikat keris itu di pinggang seolah bersiap untuk sesuatu. Opo kakek tua yang kamu maksud itu ada hubungannya dengan keris Raga Sukma? Iya Pak Lek. Kok Pak Lek ngerti toh? Wes, panggil wae. Itu di tengah kebon. Ojo ning kene, yo. Aku dan Danan saling berpandangan, seolah masih ragu. Sekar, sini. Jangan jauh-jauh dari Mas Cahyo. Ucapku sekedar menggoda Sekar. Tak menunggu lama, sebuah sandal jepit dilemparkan oleh Pak Lek ke arahku. Dasar panjul, jangan cari-cari kesempatan kamu. Bentak Pak Lek kepadaku. Aku meringis kesakitan. Terlihat tawa kecil yang manis terpancar dari mulut Sekar. Jagat lelembut boten duwe
setan sedanten. Sebuah mantra terdengar dari mulut Danan yang sedang berdiri di tengah kebun. Terlihat sebuah keris telah tergenggam di tangannya. Rintik-rintik hujan mulai turun. Terlihat sosok mengerikan muncul dari kegelapan hutan di belakang kebun Pak Le. Kakek tua dengan rambut putih panjang berjalan dengan bungkuk menuju ke Danan. Bocah setan, orang tua sopan santun. Kue wis bosen urip. Ucap kakek itu sambil mendekat dan mencengkram kepala Danan. Aku bersiap melepas sarung dari pundakku dan menerjang kakek tua itu. Namun kakek itu terlalu cepat. Ia melompat ke atas pendopo dan membawa tubuh Danan seperti boneka. Merespon perbuatan kakek tua itu, Pak Le segera berlari. Eyang, enek sing arep ketemu. Sopo kowe? Kowe sopo? Kulo Bimo Sambara, sing arep ketemu iki Nyai Suratmi. Ucap Pak Le sambil menunjukkan keris itu kepada kakek tua. Terlihat kakek tua itu memperhatikan keris yang dibawa Pak Le. Raut wajahnya berubah menjadi panik. Ia menjatuhkan Danan dan aku segera menangkapnya. Ojo kowe celuk wong wedok kuwi. Kakek tua itu melompat, menjauh dan mencoba bersembunyi. Danan kembali berdiri dan menghampiri Pak Le. Nyai Suratmi iku sapa to Pak Le? Aku bertanya kepada Pak Le, tapi Pak Le tidak menjawab. Ia hanya tersenyum, seolah menahan tawa. Rene Mbah, cucu buyutmu iki arep mung takon. Eyang Widarpa mendekat, tapi kali ini ia mendekat dengan sedikit ragu. Danan mendekat dan memanggil Sekar. Eyang, iki Sekar. Seko desa Windualit. Apa Eyang tahu enek masalah apa ning kono? Tanya Danan kepada Eyang Widarpa. Terlihat Eyang Widarpa memperhatikan Sekar, namun tatapan Sekar berubah menjadi mengerikan. Hujan menjadi deras, semakin deras. Sayup-sayup terdengar suara gamelan yang tidak diketahui dari mana sumber suara itu. Merasa ada yang aneh, Eyang Widarpa segera membelakangiku dan Pak Le. Bocah gemblung, Bimo. Delik ning buriku. Kata Eyang Widarpa kepada kami, seolah memberitahu akan adanya bahaya. Aku ora dijak to, Mbah. Ora usah. Kowe sing nyeluk aku demit kakek tua kan. Aku menepuk dahiku. Rupanya Eyang Widarpa mendengar perbincanganku dengan Danan tadi. Mata Sekar terlihat membelalak. Ia mundur, menjauh, mendekat ke hutan dan membentuk sebuah tarian. Suara gamelan terdengar semakin cepat, lebih cepat dari saat pertama aku menemukan Sekar. Aku berlari mengejarnya, namun tenaga yang kuat muncul dari tubuh Sekar mendorongku menjauh. Kowe ora iso nolong bocah iki meneh. Suara yang menyeramkan di tengah hujan deras itu. Sekar menari kesetanan mengikuti irama gamelan. Suara gong menggema begitu keras, serentak dengan pinggang Sekar yang hampir patah karena memaksa memutar tubuhnya. Tolong. Terdengar suara Sekar kembali seperti biasa, namun terlihat tangis kesakitan dari matanya. Sekali lagi suara gamelan itu terdengar semakin cepat. Kami tahu akhir ini akan diakhiri dengan gong yang akan melukai Sekar. Eyang. Ucap Danan kepada kakek tua itu. Eyang melompat ke arah Sekar, menabraknya, mencengkeram kepalanya dan menariknya seolah bersiap untuk memutuskannya. Tunggu, jangan sakiti Sekar. Ucapku kepada kakek tua itu, namun ternyata salah. Eyang menarik sesosok makhluk hitam berpakaian sinden dari tubuh Sekar. Tanpa menunggu lama, kakek tua itu meremas kepala setan itu, memakan tubuhnya hingga tidak berdaya. Gending alas mayit. Apa itu, Mbah? Tanya sama bocah itu. Sudah tidak ada yang menghalangi ingatannya. Setelah itu Pak Le membacakan doa pada sebuah air dan meminumkannya kepada Sekar. Aku tahu itu adalah mantra penyembuh. Pak Le paling ahli soal penyembuhan. Terlihat wajah Sekar kembali pulih, tapi entah dengan luka-lukanya saat menari tadi.
Sekar ingat, Pak. Sekar ingat. Ia segera menoleh ke arah Danan. Mas, desa Mas. Desa kena kutukan. Setiap malam purnama, satu persatu warga desa menari masuk hutan. Dan paginya ditemukan tewas dengan tubuh yang tidak utuh. Ucap Sekar seperti itu dengan histeris kepada Danan. Pak Sardi, bagaimana keadaannya? Bapak tinggal di desa, membantu warga yang kesurupan. Sekar disuruh lari keluar desa untuk mencari Mas Danan. Katanya mungkin Mas Danan bisa membantu. Terlihat Danan mencoba mengingat sesuatu. Alas mayit. Di sana ada Sendang Banyu Ireng dan tempat asal Eyang Widarpa. Mungkin Eyang Widarpa bisa membantu. Seolah mengerti maksud Danan, Eyang Widarpa berbicara. Ora, gending alas mayit kuwi, kutukan amarga dosa. Aku ora iso nulungi apa-apa. Mbah, mosok ora ana tenan toh jalan keluar untuk mengakhiri kutukan itu? Butuh watu ringin. Biyen kuwi sing ilangi kutukan ending alas mayit. Ojo takon ning ndi. Eyang Widarpa menjauh dan bersiap pergi meninggalkan kami. Hujan semakin mereda, sosok Eyang Widarpa mulai perlahan menghilang. Eyang. Pak Lek berlari mengejar Eyang. Nyai Suratmi wis tenang. Wis ana ning alam kene. Ngapunten yo, Mbah. Kowe pancen asu to. Ngapusi aku kowe. Setelah itu Pak Lek pun tertawa lalu mendekati Danan. Wis, udah simpen kerismu. Entar Pak Lek bisa dicewer sama Eyang Widarpa. Pak Lek, Eyang Nyai Sumatri iki sopo toh? Wis, gak usah ngerti. Itu kisah cinta kakek-kakek Eyang Widarpa. Itu orang baik. Tapi entah kenapa wujudnya menjadi demit seperti itu. Iya Pak Lek, kalau nggak ada dia, dulu aku pasti sudah mati, Lek. Sekar mendekat, air matanya masih mengalir dari matanya. Mas, gimana Mas? Tolongin desa Sekar, Mas. Iya Danan, kita harus bantuin Sekar. Kamu ada petunjuk mengenai tabu batu waringin itu? Enggak, tenan, belas. Aku gak ngerti benda apa itu. Jawab Danan tidak mengerti. Hampir tidak ada petunjuk mengenai benda itu. Namun apabila kami nekat menuju desa Windu Alit, sudah pasti kutukan itu akan mengenai kami juga. Bahkan makhluk sehebat dan sesombong Eyang Widarpa pun angkat tangan. Sudah, kita istirahat dulu. Pak Lek coba meditasi, siapa tahu nanti dapat petunjuknya. Setelah itu Pak Lek masuk lagi ke rumah dan meninggalkan kami di pendopo. Sebenarnya aku tahu seseorang yang bisa mencari informasi mengenai tabu Watu Waringin. Dia bisa mengumpulkan informasi dari seluruh negeri. Nah, itu coba Cahyo, tolong bantu kalau perlu kita samperin orangnya. Coba aku cari nomor HP-nya ya. Dulu itu nomornya ditulis di radio malamku. Sempat telepon-teleponan beberapa kali sama dia. Coba besok tak telepon, ya. Kami kembali ke dalam rumah. Danan terlihat sangat kelelahan. Wajar saja, dia baru datang dari luar kota dan sudah berurusan dengan hal seperti ini. Oh iya Sekar, aku baru ingat. Gimana kabar Laksmi? Kok aku kangennya sama dia? Kalian tahu musik gamelan? Sebuah musik dengan alunan nada yang mampu membuat pendengarnya itu merasa nyaman. Namun bagaimana kalau ada musik gamelan yang membawa kutukan? Cerita ini adalah kiriman dari teman lama saya yang bernama Cahyo. Desa Windu Alit, sebuah desa di pedalaman kaki Gunung Merapi yang menyimpan banyak misteri. Sekilas desa ini hanya terlihat seperti desa biasa, seperti desa pada umumnya. Namun siapa sangka, saat ini terdapat kutukan yang menyerang desa itu ketika malam purnama tiba. Seluruh warga sudah mengurung diri di rumah masing-masing, membaca doa dan menutup telinga, berharap saat itu bukan giliran mereka.
Setelah matahari terbenam, sayup-sayup terdengar suara gamelan dari dalam hutan yang disebut alas mayit. Cerita ini bersambung dulu sampai di sini, dan saya akan melanjutkan ceritanya lagi di part berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat Segoro Demit, Gending Mayit.